Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif tinggi baru terhadap semua negara Eropa yang menentang pengambil alihan Greenland oleh Amerika. Di Eropa sedang disiapkan rencana serangan balasan ke Amerika Serikat, meski Eropa sendiri tidak terlalu baik. Ketika beberapa negara NATO mengirimkan hanya beberapa tentara ke Greenland, misalnya Jerman mengirimkan sebanyak 13 tentara untuk melindungi pulau itu dan Prancis mengirimkan hingga 15 spesialis. Namun, dalam episode kali ini saya mengajak Anda untuk menyingkirkan semua emosi dalam pembahasan ini dan menjawab pertanyaan utama, untuk apa Donald Trump membutuhkan Greenland? Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, tekan tombol like, dan tulis komentar apa saja di bawah episode ini, baik di awal maupun di akhir episode jika menurut Anda episode ini menarik dan bermanfaat. Anda bisa mendukung channel YouTube ini secara finansial lewat donasi atau langganan berbayar melalui tautan yang tersedia. Di deskripsi video tertulis dukung channel Alexei Peci. Pilih format yang nyaman, saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Saya akan mulai dengan berita terbaru, lalu lanjut ke analisis mendalam. Donald Trump mengancam Eropa dengan tarif baru jika menentang upaya Amerika Serikat mengambil alih Greenland. Ia berkata, "Saya raja tarif dan bisa mengenakan pajak pada negara yang menolak penggabungan Greenland ke Amerika Serikat." Orang-orang Eropa dalam situasi ini dengan hati-hati membahas rencana untuk merespons retorika seperti itu, karena harus dipahami bahwa Amerika Serikat tetap memainkan peran kunci dalam keamanan Eropa dan dukungan untuk Ukraina meskipun melalui penjualan senjata. Di episode ini, saya mengusulkan fokus pada pertanyaan mengapa Donald Trump ingin Greenland dan mengapa Amerika membutuhkannya. Dari sudut pandang militer strategis, Amerika Serikat punya dua alasan ingin pulau ini. Pulau ini melindungi wilayah Amerika Serikat dari laut dan udara. Selain itu, Greenland dapat memperkuat posisi Amerika Serikat di Arktik, di wilayah yang semakin penting. Tapi mari kita bahas semuanya secara bertahap. Jadi saya akan mulai dari awal agar konteksnya jelas. Jika kita melihat peta, kita akan melihat bahwa pantai barat Amerika Serikat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Samudra Pasifik menyimpan ancaman utama terhadap keamanan Amerika Serikat. Tiongkok punya garis pantai panjang dan akses ke Samudra Pasifik, namun Rusia aksesnya ke Samudra Pasifik bahkan lebih luas. Jika kita melihat peta militer, kita akan melihat bahwa Amerika Serikat secara tradisional menganggap Samudra Pasifik sebagai sumber ancaman dan Samudra Pasifik dipenuhi dengan pangkalan militer Amerika. Amerika paling banyak memiliki pangkalan militer di Jepang, Filipina, dan Korea Selatan, tetapi Atlantik berbeda. Baik Rusia maupun Tiongkok tidak memiliki akses langsung ke Atlantik. Anda dapat berlayar dari Rusia ke Atlantik lewat Laut Hitam, Bosporus, Dardanella, Mediterania, dan Gibraltar, meski jalur ini tidak nyaman. Di jalur itu ada dua selat Turki sangat sempit yang akan ditutup jika perang, sesuai konvensi Montreux. Itulah yang terjadi. Pada 2022 setelah invasi besar ke Ukraina, kapal perang Rusia dan Ukraina tak bisa melewati selat itu. Rusia juga memiliki jalur kedua untuk menuju ke Atlantik dan jalur ini tampaknya lebih mudah. Dari Laut Barents melewati semenanjung Skandinavia, lalu lewat Islandia menuju Samudra Atlantik. Jalur ini melewati negara anggota NATO seperti Norwegia, Inggris, dan Islandia. Selain itu, jalur ini akan berada dekat dengan Greenland. Di NATO, jalur ini dinamakan Garis Pertahanan Faroe Island, membentang dari Greenland, Islandia, Kepulauan Faroe, sampai ujung utara Skotlandia. Tentu saja, garis ini bersifat simbolis, tetapi para militer menganggapnya sebagai tempat paling strategis untuk melindungi Atlantik dari arah Samudra Arktik Utara. Garis pertahanan ini sudah dianggap penting sejak awal abad ke-20, tapi saat Perang Dingin menjadi sangat krusial. Jalur ini digunakan kapal selam nuklir rudal balistik berpatroli ke Atlantik, dan saat bersembunyi di sana, kapal selam tersebut dapat menyerang dari arah tak terduga. Atlantik adalah dan tetap menjadi jalur pasokan utama antara Amerika Utara dan Eropa. Dan jika kita melihat ke dalam sejarah, kita akan melihat bahwa Angkatan Laut Reich ketiga, Kriegsmarine, selama Perang Dunia Kedua mencoba memblokir jalur ini secara khusus.
Jerman saat Perang Dunia Kedua memutuskan jika jalur ini diblokir, hubungan Amerika dan Eropa akan terputus. Jika Perang Dingin berubah menjadi Perang Dunia Ketiga, maka Uni Soviet pasti juga akan mencoba menghalangi pelayaran di Atlantik Utara dengan mengirimkan kapal permukaan dan kapal selam ke sana. Saat Perang Dingin, Amerika menempatkan sistem kontrol pelayaran otomatis dengan jaringan sensor di wilayah ini untuk memantau keberangkatan kapal selam Soviet di Atlantik. Berikut hal paling menarik, di setiap garis pertahanan, sayap sangat penting namun sering menjadi titik terlemah. Dan jika NATO kehilangan kendali atas Greenland seperti yang dikhawatirkan oleh Donald Trump, maka pihak yang mendapatkan kendali tersebut kemungkinan akan lebih leluasa menembus Atlantik Utara dibandingkan dengan yang bisa dilakukan saat ini. Inilah alasan Trump menyebut Rusia dan Tiongkok ingin segera merebut pulau ini untuk menguasai salah satu sayap garis pertahanan. Alasan kedua, mengapa Trump sangat ingin menguasai Greenland. Pulau itu memiliki pangkalan militer Angkatan Luar Angkasa Pasifik, elemen utama sistem peringatan dini Amerika untuk peluncuran rudal balistik antar benua ke Amerika Serikat. Sekarang, Donald Trump berencana untuk menempatkan sistem pertahanan rudal canggih kubah emas di pulau tersebut. Jika melihat pada globe, Greenland berada di bawah jalur lintasan penerbangan antar benua yang dapat diluncurkan dari sebagian besar wilayah posisi pasukan strategis Rusia. Sekitar 10 km dari pangkalan terdapat radar peringatan dini serangan rudal yang besar dan stasioner yang mampu melacak peluncuran dari wilayah Eropa, Rusia, dan Asia. Radar tersebut terletak cukup dekat dengan Rusia dan jika terjadi peluncuran rudal memungkinkan untuk mendapatkan waktu tambahan bahkan hanya beberapa menit untuk memahami bagaimana harus merespons. Namun, Pasifik bukan hanya bagian dari sistem pemantauan peluncuran rudal, tetapi juga merupakan pangkalan antariksa yang berfungsi untuk komunikasi dengan satelit. Dan akhirnya, kendali atas Greenland pada prinsipnya dapat memperkuat posisi Amerika Serikat di Arktik, sebuah kawasan dunia yang pemanfaatannya masih berada pada tingkat yang cukup rendah. Namun, perubahan iklim menyebabkan mencairnya es di musim panas yang membuka peluang baru untuk pemanfaatan sumber daya alam. Di Greenland terdapat minyak, uranium, dan yang sangat penting di era modern ini, logam tanah jarang seperti neodymium, praseodymium, dysprosium, dan terbi. Setidaknya sebagian dari apa yang saat ini dimonopoli oleh Tiongkok, tetapi ada juga alasan ekonomi murni mengapa Donald Trump sangat menginginkan Greenland. Dua koridor transportasi paling terkenal di Arktik adalah jalur laut utara di sepanjang pantai Rusia dan jalur barat laut di sepanjang pantai utara Amerika Utara melalui kepulauan Arktik Kanada, Atlantik, dan Pasifik dihubungkan oleh terusan Panama dan Selat Drake di lepas pantai Antartika. Namun di utara tak ada jalur seperti itu. Di jalur itu, infrastrukturnya minim, kekurangan pelabuhan besar, sistem komunikasi, dan kapal pemecah es. Namun, potensi perdagangan dan militer jalur ini sangat besar, investasinya pasti terbayar, inilah yang paling menarik. Kanada menganggap bahwa jalur barat laut berada di perairan dalam negeri mereka, sedangkan Amerika Serikat mengatakan tidak, jalur tersebut terletak di perairan internasional. Jika kasus pertama, Kanada bisa menerapkan aturan pelayaran sendiri, sedangkan kasus kedua mengikuti aturan internasional. Jika Amerika Serikat menguasai Greenland, posisi mereka dalam sengketa jalur barat laut akan sangat menguat, dan bukan hanya itu. Pada dasarnya, itu akan memperkuat posisi mereka. Di Arktik, di mana saat ini Rusia dan Tiongkok semakin aktif, Moskwa di pihaknya sedang meningkatkan kekuatan militernya di Arktik dengan memperluas pangkalan militer paling utara mereka yang bernama Trisula Arktik di tanah Franz Joseph dan Semanggi Utara di Kepulauan Novosibirsk. Rusia juga memiliki bandara besar dan radar di Arktik. Tiongkok pada tahun 2018 juga menyatakan dirinya sebagai negara dekat Arktik. Benar, itulah yang tertulis pada mereka. Mereka telah mendeklarasikan pembentukan jalur sutra kutub melalui Samudra Arktik Utara dan mulai membeli kapal pemecah es untuk mewujudkannya. Tiongkok dan Rusia sama-sama ingin membangun jalur perdagangan di sana. Dan Donald Trump juga membutuhkan jalurnya sendiri di Arktik. Dan seperti yang dikatakan, Greenland bisa membantunya dalam hal itu. Jadi, seperti yang kita lihat, jika melihat situasinya dari sudut pandang orang Amerika, mereka memang benar-benar membutuhkan Pulau Greenland. Namun masih muncul pertanyaan apakah tujuan itu bisa dicapai lewat kerja sama dengan Eropa atau harus merebut pulau itu yang akhirnya merusak sistem NATO.
Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah video ini. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik pendapat dan kesimpulan. Anda silakan tulis di komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Dan seperti yang Anda ingat, jika episode ini menarik dan informatif bagi Anda bisa mendukung kerja channel YouTube ini dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Jaga diri, sampai jumpa.